RX itu seperti suatu strategi gitu ya. Strateginya itu seperti apa, Dok? Di situ disiapkan, semuanya dioptimalkan. Jadi kita bikin puasa itu hanya 6 jam untuk makanan padat. Akan memberikan juga obat-obatan atau teknik-teknik yang terkait dengan anestesi untuk mempersiapkan penata laksanaan atau manajemen nyeri pasca pasien itu SC. Nah, kalau di kita sendiri, nanti sekitar 4-6 jam itu sudah mulai latihan miring kanan, miring kiri, latihan duduk gitu ya. Apakah semua ibu hamil itu bisa menjalani metode RX, Dok? Meskipun ibaratnya di brosur atau di pamflet kita tidak tulis SC RX di Rumah Sakit Umum Purwobondo gitu ya. Tapi prinsip-prinsip dari strategi RX itu sudah kita kerjakan ya. Halo sahabat sehat, saat ini saya sudah bersama Dr. Joni Bayu Fitantra, spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Purwobondo. Halo semuanya. Jadi kali ini saya mau menanyakan terkait tentang RX. Oh iya. Jadi apa itu RX, Dok? Iya, RX itu seperti suatu strategi gitu ya. Bagaimana kita memanajemen pasien yang menjalani operasi sesar atau SC supaya pasien tersebut itu bisa cepat pulih. Ya patokannya mungkin dalam 1 kali 24 jam itu pasien sudah benar-benar bisa melakukan aktivitas yang mandiri seperti sebelum SC lah, ibaratnya seperti itu, tentu dengan berbagai macam terapi yang masih kita kerjakan. Jadi tujuannya itu supaya pasien itu cepat pulih ya, Dok? Ya. Strateginya itu seperti apa, Dok? Baik, jadi supaya pasien pasca SC itu cepat pulih, sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan ibu hamil untuk menjalani persalinan. Jadi mulai dari saat dia hamil, dia kontrol dengan dokter kebidanan dan kandungannya atau dokter obstinnya. Di situ disiapkan, semuanya dioptimalkan, mulai dari tekanan darah pasiennya, kemudian kadar darah pasiennya, serta juga kesiapan mental pasiennya, dan juga edukasi mengenai apa-apa yang akan dialami pasien tersebut selama masa persalinan, dan juga banyak hal lain yang nanti akan dievaluasi lah oleh dokter obstinnya. Intinya, pada saat orang itu sebelum SC, itu hal-hal yang bisa diperbaiki sudah diperbaiki dulu, jadi kondisinya sudah optimal. Yang kedua, kita juga pada saat akan melakukan tindakan pembiusan itu kan akan mempuasakan pasiennya. Nah, kalau pasien SC RX ini, kita karena sudah siap, datanya sudah dijadwal, kita puasanya pun sudah teratur gitu. Jadi kita bikin puasa itu hanya 6 jam untuk makanan padat. Kemudian 2 jam sebelum operasi itu, sebenarnya kita masih boleh tuh pasiennya mendapatkan clear fluid atau cairan jernih. Biasanya sekitar 2 jam sebelum pembiusan kita berikan minuman ya. Minumannya yang mengandung gula, ibaratnya seperti itu. Ada banyak jenisnya sebenarnya. Bisa bentuknya teh manis, bisa cairan isotonik, bisa ada cairan khusus namanya maltodextrin ya. Itu tergantung dari layanan kesehatan masing-masing menyediakannya bentuknya apa. Tapi intinya sih sebenarnya cairan yang mengandung energi gitu ya. Dan jernih, tidak ada ampasnya. Nah, kemudian kita juga pada waktu melakukan tindakan SC, itu kan kita bius ya. Kita akan memberikan juga obat-obatan atau teknik-teknik yang terkait dengan anestesi untuk mempersiapkan penata laksanaan atau manajemen nyeri pasca pasien itu SC. Jadi setelah di SC kan nanti ada bekas luka ya, namanya luka di sayat gitu ya. Jadi kita berikan obat untuk membantu pasien itu mengontrol nyerinya gitu. Jadi kita pengennya pasca operasi itu, walaupun namanya di operasi ada sayatan, mungkin masih ada nyerinya, tapi kita pengen bahwa nyeri tersebut terkontrol, membuat pasien itu bisa istirahat, bisa latihan jalan dan mobilisasi. Nah, kemudian kunci lainnya adalah, jadi pada pasien dengan SC-RX ini, kita motivasi supaya pasien itu mau melakukan mobilisasi dini. Jadi sekitar 1 kali 24 jam sebenarnya kalau di literatur utamanya ya, tetapi di berbagai macam penelitian juga sekarang sudah mulai lebih cepat. Nah, kalau di kita sendiri nanti sekitar 4-6 jam itu sudah mulai latihan miring kanan, miring kiri, latihan duduk gitu ya. Tentu disesuaikan dengan ya klinis pasiennya ya, kemudian juga dengan nyeri pasiennya. Jadi kalau kita nyerinya terkontrol dengan baik, biasanya pasien juga termotivasi. Nah, kemudian untuk latihan jalan itu kita bisa mulai tuh 12 jam pasca tindakan SC itu pasien sudah boleh latihan jalan. Nah, kenapa sih latihan jalan atau bergerak atau mobilisasi ini penting? Karena dengan pasien tersebut mau untuk melakukan mobilisasi dini,
itu insya Allah ya nyerinya lebih terkontrol. Yang kedua juga karena dia aliran darah lebih bagus ya, kemudian tubuh itu dia juga melakukan pergerakan dan intinya kayak sudah mulai inilah secara fisiologis sudah mulai beraktivitas gitu ya. Itu penyembuhan luka juga lebih bagus. Kemudian pergerakan ususnya juga lebih bagus gitu. Makanya melakukan pergerakan secara lebih cepat itu bukan hanya target saja, tetapi itu juga suatu proses yang harus kita jalani atau pasien itu jalani supaya cepat pulih. Cepat pulih gitu ya, Dok. Singkatnya seperti itu sih. Ternyata penjelasannya seperti itu ya, Dok. Lalu Dok, saya mau bertanya lagi, Dok. Ya. Apakah semua ibu hamil itu bisa menjalani metode ERAX, Dok? Baik. Apakah semua ibu hamil bisa ya menjalani ERAX? Sebenarnya itu tidak. Kenapa? Yang pertama, orang mau SC ERAX itu benar-benar mempersiapkan ya. Jadi mulai dari sebelum kehamilan itu sudah disiapkan dulu. Sebelum persalinan maksud saya itu sudah disiapkan terlebih dahulu ya, dioptimalkan tadi. Yang kedua, kita juga harus melihat situasi dan kondisi dari pasiennya dan juga bayi yang dikandungnya. Kalau saat ini yang kita membahas hanya dari segi anestesi ya, nanti sebenarnya ada juga tuh dari segi dokter obgyn sama dokter anak ya. Nah, yang pertama itu kalau pasien itu ternyata memiliki komplikasi-komplikasi pada saat persalinan, tentu kita tidak bisa 100% menerapkan ERAX tersebut gitu. Jadi ya bisa dibilang kita tidak ERAX pada pasien itu, walaupun prinsip-prinsip tadi ya yang bisa kita kerjakan tetap kita kerjakan sesuai dengan kondisi pasiennya. Misalnya tadi tata laksana nyerinya yang baik gitu kan, tapi biasanya tuh kuncinya di latihan pergerakan pasca persalinan yang biasanya beda. Karena kalau misalnya pasien itu misal sebelumnya ada sesek, kemudian masuk ICU atau misalnya pendarahan banyak gitu, mungkin kita akan sedikit berhati-hati untuk memotivasi atau meminta pasiennya untuk latihan bergerak, latihan jalan secara lebih cepat. Karena belum tentu pasiennya mampu, karena ada penyakit lain yang memang saat itu sedang terjadi. Nah, maka pada pasien-pasien yang seperti itu nanti akan kita nilai lagi apakah layak untuk dilakukan protokol ERAX secara 100% dikerjakan, atau ya kita hanya menerapkan yang memang kita dapat kerjakan di pasien tersebut, dan beberapa hal yang memang kita nilai itu tidak mampu dikerjakan ya memang terpaksa tidak bisa kita kerjakan, tentu intinya demi kebaikan atau keselamatan pasien gitu. Jadi kita nggak bisa tuh memaksakan pasien cepat jalan, pasien cepat bergerak segala macam, padahal pasien itu kondisinya tidak stabil, kan nggak mungkin gitu. Jadi kurang lebih yang nggak bisa kita kerjakan pada pasien-pasien yang memang ada komplikasi-komplikasi yang membutuhkan pemantauan ekstra ketat atau tata laksana khusus pasca persalinan. Nah, ternyata semuanya itu tergantung kondisi pasien itu sendiri ya, Dok? Ya, betul. Lalu Dok, di Rumah Sakit Umum Purwogondo ini penerapannya seperti apa, Dok? Apakah kita sudah bisa ERAX atau belum? Oh iya, baik. Ini memang cukup unik ya, karena menurut kami protokol ERAX ini sendiri seharusnya memang suatu program yang standar yang harusnya diterapkan pada semua pasien yang menjalani SC gitu. Tapi tentu tadi ya dengan pertimbangan kondisi-kondisi pasiennya seperti apa dan juga bayi yang dikandungnya itu seperti apa. Oleh karena itu, meskipun ibaratnya di brosur atau di pamflet kita tidak tulis SC ERAX di Rumah Sakit Umum Purwogondo gitu ya. Tapi prinsip-prinsip dari strategi ERAX itu sudah kita kerjakan ya, mulai dari tadi ya persiapan optimalisasi sebelum dia persalinan, kemudian puasanya, kemudian juga tata laksana atau kontrol nyeri saat tindakan pembiusan maupun pasca pembiusan, maupun juga bagaimana kita menerapkan latihan mobilisasi pada pasien-pasien kita. Alhamdulillahnya kita saat ini pasien-pasien di Rumah Sakit Umum Purwogondo itu sudah kita programkan. Jadi dalam 4-6 jam itu sudah mulai latihan miring kanan, miring kiri, duduk ya. Kemudian dalam 8 hingga 12 jam sudah lepas selang kencingnya, kemudian bisa juga sudah latihan jalan. Memang kadang pasien-pasien Rumah Sakit Umum Purwogondo itu karena sering operasinya itu kan sore ya. Iya, Dok. Kadang 8 jam atau 12 jam itu kan malam. Jadi kadang kita latihan jalannya pagi-pagi pada saat sudah ya seger lah, ibaratnya pasien seger, kemudian yang memantau juga dalam kondisi yang prima, ibaratnya kan seperti itu. Tetapi memang target kita dalam 1 kali 24 jam pasien-pasien kita sudah bisa mobilisasi, bisa mandiri ya, bisa bertemu dengan bayinya jika bayinya memang dalam kondisi yang memungkinkan, menyusui ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga pengen nyeri pasca operasinya pun terkontrol dengan baik ya. Tentu kita juga ingat ya bahwa ini adalah dunia kedokteran ya, yang mana
efek dari satu pasien dan pasien yang lain itu bisa berbeda. Komplikasi pun bisa beda-beda juga ya. Ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Jadi kita juga tidak bisa bilang 100% bahwa pasiennya cepat pulih 1 kali 24 jam udah bisa pulang gitu kan. Ya itu tergantung juga dengan bagaimana situasi atau dinamika pada saat pasien tersebut dilakukan tata laksana gitu ya. Jadi ada juga pasien yang ternyata belum berhasil ya, ada juga yang sudah berhasil, tetapi umumnya sih kebanyakan kita sudah 1 kali 24 jam udah bisa jalan dan segala macam, kemudian ya mungkin sudah bisa persiapan untuk pulang, ibaratnya seperti itu. Tinggal kita memantau aja lah di rumah sakit ini supaya benar-benar optimal pada saat nanti di rumah ya. Tapi ya tadi masing-masing pasien bisa beda, ya kita usahakan semaksimal mungkin. Targetnya supaya ya pasien-pasien SC kita supaya cepat pulih cepat pulih gitu. Wah, ternyata banyak sekali info yang sudah saya dapatkan ya Dok. Terima kasih. Semoga Rumah Sakit Umum Purwogondo bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Terima kasih. Ya. Bye-bye.